Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas sebuah parfum lokal yang kayaknya sih udah lumayan terkenal, udah banyak yang punya, udah banyak yang bahas juga, yaitu dari Carl and Claire. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kali ini aku beli sebuah paket dari Carl and Claire karena ini adalah pembelianku yang pertama untuk produknya Carl and Claire. Susah banget ya, Bo, nyebutnya. Jadi waktu itu aku bingung mau beli yang mana karena aku tahu beberapa parfumnya Carl and Claire ini tuh adalah dupe dari parfum-parfum high end, tapi dia juga punya yang produk baru kalau nggak salah yang emang original dari dia gitu. Nah, akhirnya waktu itu lagi ada diskon untuk mystery box yang ada di dia. Jadi kalau kita beli mystery box itu kita nggak tahu kita dapat apa di dalamnya, dan cukup menarik, cukup bikin penasaran dan surprise aja. Dan kebetulan aku juga lagi males mikir mau beli yang mana. Akhirnya aku iseng-iseng beli yang mystery boxnya. Waktu itu lagi diskon, harga aslinya 119.000 kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku dapat dengan harga 83.300. Jadi ya udah aku coba aja iseng-iseng beli. Nah, jadi boxnya itu datang seperti ini. Ada tulisannya Carl and Claire Perfumery gitu ya. Terus di dalamnya aku dapat apa aja sih? Aku dapat tas kayak gini. Tas kayak gini. Terus di dalam dia dibungkus pakai kertas kayak gini. Jadi kayaknya biar lebih aman aja. Terus dapat pouchnya kecil kayak gini, juga tulisannya Carl and Claire, yang di dalamnya tuh ada satu buah parfum yang isinya 12 ml. Yang kebetulan yang aku dapat adalah yang delicate. Terus yang dua lagi itu adalah vial, kayaknya masing-masing 2 ml atau 3 ml deh. Itu isinya adalah Grace sama yang Black Orchid. Jadi aku akan bahas gimana wangi dari ketiga parfum ini di videoku kali ini. Oke? Kita mulai dari yang pertama, yang Carl and Claire yang delicate dulu. Jadi sebelumnya aku coba-coba cek juga di komen-komennya, dan ternyata di sana ada banyak yang bilang bahwa delicate ini adalah dupe-nya atau mirip dengan parfumnya Jo Malone yang English Pear and Frisia. Nah, waktu aku cium, ternyata bener wanginya tuh mirip banget sama parfumnya Miniso yang aku punya. Karena aku nggak punya Jo Malone, aku punyanya dupe-nya juga, yaitu British Pear dari Miniso yang udah hampir habis. Nah, ternyata emang wanginya tuh bener-bener mirip. Ya, bener-bener mirip. Aku hampir nggak bisa membedakan wangi di antara keduanya ini gitu ya. Aku bahas botolnya dulu kali ya. Jadi botolnya untuk yang 12 ml ini tuh cantik banget. Ini dari kaca. Tapi emang aku agak sedikit worry karena ini kayaknya kacanya nggak terlalu tebal atau agak tipis. Jadi harus hati-hati juga kalau kita bawa di tas gitu ya. Cantik banget, tutupnya warna gold. Tapi sayangnya tutupnya ini gampang banget copot gitu ya. Kayaknya sih ini lebih baik emang dimasukin ke pouchnya ini kalau misalnya kita bawa kemana-mana. Sprayernya tuh kayak gini ya. Wanginya tuh mirip banget kayak British Pear ini. Nggak ngerti, aku sendiri nggak bisa nangkep perbedaannya yang signifikan gitu. Ini juga salah satu di antara parfum-parfumnya dari Carl and Claire yang best seller. Sama kayak British Pear ini juga di Miniso, ini juga termasuk yang best seller. Jadi rasa-rasanya kayak emang orang tuh banyak banget yang suka sama wangi ini, termasuk aku. Jujur aku juga suka sama wangi ini, walaupun lama-kelamaan aku sniff tuh lama-lama emang sedikit mulai bosan juga sih, karena apalagi aku udah hampir habis nih pakai yang ini gitu, sedikit mulai menjadi bosan untuk nyium wangi yang mirip kayak gini. Makanya waktu aku dapet yang delicate, aku sebenarnya agak-agak ya kenapa dapet yang ini ya, sebenarnya pengen nyicipin wangi yang lain gitu, karena yang ini tuh udah familiar banget di hidungku gitu. Intinya ini wanginya fresh, fruity floral, wanginya yang manis tapi asem-asem seger dan cewek banget gitu ya. Di top notes dia ada citrus, frisia, fruity, pear. Terus di middle notes-nya ada lily of the valley dan juga rose. Dan di base note-nya dia ada ambery dan musky. Kalau nggak salah sih untuk
Untuk notesnya tuh agak sedikit berbeda sama yang British Pear, karena di sini tuh ada lychee-nya, terus di sini ada peony-nya, which is di sini di Delicate ini nggak ada gitu ya. Cuman kalau kamu mau nonton review lengkapku tentang ini, aku akan taruh linknya di sini, jadi kamu bisa nonton juga gimana pendapatku mengenai yang British Pear dari Miniso. Untuk performanya, memang aku bisa bilang bahwa si Delicate ini tuh jauh lebih tahan lama sih daripada si British Pear. Jadi aku pernah coba semalaman gitu ya. Ini tuh 8 sampai 10 jam tuh masih ada di kulit gitu ini. Dia sendiri klaim di tokonya bahwa ini tuh up to 10 hours gitu ya longevity-nya, tapi dan di kulitku itu 8 sampai ya 9-10 jam itu masih ada banget. Walaupun di 8-9 jam itu dia udah tipis banget, tapi masih kecium kalau di kulit gitu. Apalagi di baju itu bisa lebih lama lagi. Jadi menurutku ini termasuk yang oke. Dengan projectionnya juga oke mulai dari awal. Tipe-tipe wangi yang kayak gini termasuk British Pear juga. Ini walaupun EDT kalau nggak salah, yang British Pear ini juga ketahanannya lumayan. Dan projectionnya ini sama-sama luas gitu. Jadi pertama kali semprot tuh langsung semerbak gitu wanginya. Jadi saranku jangan overspray juga untuk penggunaannya. Pakai secukupnya aja. Dan ini termasuk yang wangi juga cocok untuk siang hari juga, malam hari juga. Jadi ini lumayan oke sih. Jadi ini lumayan versatile dan memang aku yakin banyak banget yang suka sama wangi ini. Sayangnya karena sekarang rasa-rasanya udah banyak banget yang pakai wangi ini. Jadi untuk kamu yang pengen tercium wangimu unik dan beda dari yang lain dan nggak pasaran, ya aku nggak menyarankan kamu untuk pilih wangi Delicate ini. Tapi kalau misalnya kamu emang menyukai atau penikmat wangi ini, ya nggak ada salahnya kamu pun juga pakai gitu. Walaupun udah banyak yang orang lain yang pakai. Jadi itu sih pendapatku mengenai yang Delicate dari Carl and Claire ini. Oke, kita lanjut ke parfum kedua, yaitu yang Black Orchid. Ya, vialnya tuh kayak gini bentuknya, hitam. Dan ini tuh dari plastik gitu ya. Cuman sayangnya tuh labelnya tuh kayak udah mau kebuka-buka gitu loh. Kayak gampang banget kebuka. Jadi kayaknya mesti dirapet-rapetin lagi supaya dia nggak kebuka. Oke, tutupnya dari plastik juga. Dan aku akan semprot di pergelangan tanganku sebelah kanan. Ya, ini adalah dupe dari si Black Opium, YSL Black Opium, which is aku juga punya salah satu dupe dari Black Opium juga, yaitu dari Larif yang Touch of Woman. Ini juga udah mau habis gitu ya. Dan waktu aku nge-sniff wangi ini, emang aku langsung teringat sama wanginya Larif Touch of Woman. Walaupun menurutku top notes-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau untuk Black Orchid ini, dia tuh memang bener-bener yang strong itu adalah wangi kopinya. Gitu. Ini wangi kopinya berasa banget, ada wangi manisnya, terus ada wangi vanilanya. Ya, tapi ini tuh nggak ada kesan sama sekali wangi fruity yang aku dapet dari si ini gitu, si Larif gitu. Jadi bedanya tuh kalau ini tuh di top notes-nya tuh dia ada fruity-nya kayak wangi-wangi citrus kayak orange-nya, terus ada pink pepper-nya juga, ada spicy dari pink pepper-nya. Dan aku tuh pernah bilang juga di videoku sebelumnya bahwa aku tuh suka banget sama top notes-nya si Larif Touch of Woman ini. Nah, sedangkan yang ini itu dia emang dari top notes aja udah langsung kecium itu wangi kopi gitu. Which is di top notes-nya itu dia ada white floral, ada gourmand dan juga coffee. Terus di middle notes-nya ada vanilla, floral dan juga woody. Sedangkan di base note-nya dia ada ambery, musky dan sweet gitu. Ya, ini adalah wangi manis yang kopi manis gitu. Kopi manis yang gourmand vanilla. Ini memang bener-bener enak juga gitu wanginya. Walaupun jujur kalau dibandingin sama Touch of Woman-nya dari Larif, aku lebih suka sama Larif ini. Cuman aku yakin banget di luar sana juga pasti banyak yang suka ini. Ini juga kalau nggak salah bestsellernya dari Carl and Claire, karena ya seperti kita tahu YSL Black Opium itu salah satu juga yang banyak banget pencintanya, banyak banget yang suka, dan emang menurutku must pleasing, gampang banget disukai sama orang-orang gitu. Sekalipun ini wanginya manis dan berkesannya tuh dark gitu, kopi, terus wanginya gourmand, sweet, tapi menurutku ini masih bukan tipikal sweet yang sangat-sangat terlalu sweet sampai kita jadi enak, enggak sama sekali gitu menurutku. Jadi ini sweetnya tuh masih bisa dipakai untuk siang-siang hari, walaupun dia nggak ada sentuhan dari fruitynya, tapi siang hari pun aku nggak enak sama sekali untuk pakai ini, walaupun ya mungkin siang harinya juga bukan di udara yang panas ya. Ini masih masuk kategori versatile buat aku sendiri karena aku bener-bener nggak perlu mikir untuk memakai si Black Orchid ini. Dan
kalau dari segi performa gitu ya, menurut aku ini juga lumayan oke. Dia sih klaim longevity-nya sampai 15 jam, tapi di kulitku nggak sampai 15 jam sih. Ini tuh cuman kayak bertahan 7-8 jam aja di kulit gitu. Ini lebih lemah malahan daripada yang si Delicate tadi, sepengalamanku memakai ini ya. Dan itu waktu itu aku pakainya juga malam-malam. Dan cuman kalau dibandingin sama Touch of Woman ini jauh lebih lemah lagi sih daripada ini. Ini mungkin sekitar 4 jam kalau aku nggak salah, karena aku udah lama juga review ini. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat reviewku yang Touch of Woman ini untuk Larif, kalian bisa cek di sini nih, videoku yang ada di sini, oke? Jadi ya kalau dibilang performa memang dia lebih oke daripada Larif Touch of Woman. Terus dari segi wangi, menurutku sih kalau disuruh bandingin sama YSL Black Opium, karena aku juga belum nggak punya dan nggak pernah sniff juga sebelumnya, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Tapi kalau untuk dibandingin sama Touch of Woman, ini tuh wanginya bisa dibilang 80% aja kemiripannya, jadi nggak sampai 100% gitu kemiripannya ya. Tapi tetap aja ini wangi yang enak. Projectionnya nggak seluas juga si Delicate, mungkin sekitar 1 meter, 1,5 meteran untuk ini, karena ini wanginya cenderung yang ke arah soft sih. Ini soft vanilla gitu loh, soft vanilla coffee yang yummy, yang gormong gitu. Sedangkan yang Delicate ini kan lebih nyegrak gitu wanginya. Jadi ya untuk projectionnya mungkin 1,5 sampai 1,5 meter, sekitar 2 jam 3 jam awal tuh yang kencengnya. Setelah itu turun sampai ke 7 jam 8 jam. Itu untuk yang Black Orchid. Oke, lanjut parfum ketiga vial yang aku punya di sini dari Carl & Clear adalah Grace itu ya. Carl & Clear yang Grace. Ini juga kalau nggak salah ini botolnya warna hitam. Aku akan coba semprot di sini. Yang pertama kali ke sniff itu wanginya ini tuh fruity, cenderung aku mengingatkan aku malah sama wangi permen gitu. Wanginya tuh fruity manis. Walaupun dia fruity, tapi lebih cenderung wanginya tuh ke arah hangat gitu, bukan wangi yang seger. Jadi katanya yang Grace ini tuh banyak yang bilang mirip sama Signorina Misteriosa dari Salvatore Ferragamo, dan aku sendiri belum pernah sniff itu dan nggak punya dupe-nya juga, jadi aku nggak bisa membandingkan. Tapi yang pasti pertama kali aku sniff ini tuh wanginya benar-benar fruity yang warm gitu. Jadi fruity, floral, tapi bukan untuk siang hari. Mungkin warmnya tuh didapat dari ambernya, tapi yang pasti ini fruity-nya manis, cenderung ke arah manis. Dan ya seperti namanya, ini tuh cukup dark gitu ya, cukup kayaknya sih memang lebih cocok dipakai untuk malam hari. Walaupun siang hari pun sebenarnya aku juga nggak pusing sih, nggak mabuk atau nggak merasa ini tuh wangi yang cloying buat aku walaupun aku pakai di siang hari. Tapi kayaknya agaknya emang lebih cocok untuk dipakai di malam hari gitu. Ini wanginya kalau aku bilang sih ini lumayan enak di hidungku. Jadi sejak pertama kali sniff itu aku nggak perlu waktu lama untuk bisa menyukai wangi ini. Ya kayaknya aku emang cukup suka sama wangi ini. Dan ini cukup membuatku merasa pengen sniff dan sniff lagi. Jadi lumayan enak sih wanginya yang Grace ini. Di top notes itu dia ada fruity dan orange blossom gitu ya, which is wanginya memang ada ke arah fruity-nya tadi aku bilang. Terus di middle notes-nya ada jasmine, tuberose, dan juga woody. Dan di base note-nya ada ambery, musky, dan sweet gitu. Jadi wanginya tuh memang bisa dibilang tuh manis fruity, tapi dibalut dengan wangi amber, wangi jasmine, dan juga tuberose yang which is wanginya tuh lumayan berat, yang memang menurut aku sih memang lebih cocok untuk dipakai di malam hari. Untuk ketahanannya sendiri Grace ini lumayan oke juga. Ini tuh 11-12 sama Delicate ini. Jadi aku pernah nyoba itu sampai 10 jam masih oke di kulit gitu, masih ada gitu maksudnya di kulit di malam hari. Walaupun dia klaim sampai 15 jam longevity-nya, tapi di kulitku hanya bertahan sampai 10 jam. Ya kayaknya 11 jam masih tembus, tapi udah tipis banget gitu. Aku nggak tahu yang diklaim sama Carl & Clear di dalam tokonya ini tuh apakah penyemprotan di baju atau di kulit gitu. Tapi yang pasti kalau di kulit sih cuma mentok segitu. Tapi kalau di baju itu bisa lebih banget, mungkin bisa mencapai 15 jam seperti yang dibilang di tokonya gitu. Grace ini tuh juga projectionnya lumayan lebar, jadi dia bisa sampai 2 meter untuk penyemprotan awal, dan sampai sekitar 3 jam 4 jam awal tuh dia masih lumayan kecium dan masih semerbak gitu keciumnya. Jadi ini termasuk yang performanya lumayan oke gitu. Aku nggak tahu untuk yang si Signorina Misteriosa apakah sebagus ini performanya, tapi mungkin aja dia lebih bagus gitu. Please komen di bawah ya kalau misalnya kamu udah pernah nyobain
Signorina Misteriosa juga gitu. Oke, jadi kurang lebih itu sih pendapatku mengenai ketiga parfumnya dari Carl and Claire kali ini. Yang pasti sih untuk mereka ini itu tuh untuk ketiganya menurut aku memang lebih cocok dipakai untuk mereka yang lebih dewasa gitu ya, karena ini wangi-wanginya kayak Coffee Gourmand gitu, terus ini wanginya Black Orchid nih juga cukup dewasa, terus Grace juga wanginya cukup dewasa walaupun ada fruitynya tapi lebih ke arah dark. Jadi kayaknya untuk mereka yang masih remaja-remaja gitu agaknya sih kurang cocok untuk pakai. Tapi kalau misalnya kalian pede-pede aja dan emang suka banget sama wanginya, is oke aja sih, nggak ada masalah untuk pakai. Buat kamu yang udah pernah nyobain Carl and Claire juga, komen di bawah ya, kamu punyanya parfumnya yang wangi apa dan gimana performanya di kulit kamu dan apakah kamu suka sama wanginya. Carl and Claire ini kualitas jusnya lumayan oke, dia nggak berminyak sama sekali. Jadi aku cukup suka sih sama parfum ini, walaupun sayangnya memang wanginya itu masih ngedup gitu. Nextnya mungkin aku akan nyobain produknya dari Carl and Claire yang nggak ngedup, artinya itu emang kreasi dari original punyanya Carl and Claire sendiri wanginya. Dan semoga aku nanti akan bisa bikin reviewnya lagi di videoku yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu reviewku tentang parfum Carl and Claire kali ini. Kalau kamu ada masukan untuk parfum apa lagi yang pengen aku bahas ke depannya, please komen aja di bawah. Jangan lupa follow Instagramku di sini. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya dan bye-bye.